Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Purwanto, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan 3 tahun 2022 dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 IPA SMA Muhammadiyah Kasongan dengan materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini bisa kembali bertemu dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita kelak dan untuk orang di sekitar kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa selesai. Baik, Bapak dan para absen, Ahmad Jul Fahmi tidak hadir ya. Kemana dia? Oh, tidak ada keterangannya. Ahmad Maulana hadir. Alhamdulillah. Aulia Rahmati hadir. Alhamdulillah. Doni hadir. Alhamdulillah hadir. Niken Kartika Murti hadir. Alhamdulillah hadir juga. Muhammad Palen Febrian tidak ada. Ada yang tahu keberadaan sekarang di mana? Tidak. Oh, tidak tahu juga ya. Nawara Rafi'ah hadir. Hadir. Alhamdulillah. Robilan hadir. Hadir. Ahmad Jailani hadir. Hadir. Alhamdulillah. Siti Anissa Putri Cahya hadir. Siti Rodia hadir. Alhamdulillah. Siti Nur Aina hadir. Yopi Setiawan hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Dedi Tol Hidayat hadir. Alhamdulillah hadir juga. Ada dua orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan yang tidak hadir ini pertemuan selanjutnya bisa berhadir, berkumpul bersama-sama kita belajar mata pelajaran agama maupun mata pelajaran yang lain. Baik, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Baik, tadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan jumlahnya keseluruhan adalah 99. Itu semuanya diamalkan. Kita berdoa juga menggunakan Asmaul Husna. Bagaimana contoh berdoa menggunakan Asmaul Husna? Misalnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tua. Nah, itu contoh menggunakan Asmaul Husna. Mana Asmaul Husnanya? Ya Rahman, Ya Rahim. Atau Ya Allah, Ya Ghani, berikanlah hambamu ini rezeki yang melimpah serta kesehatan. Itu juga berdoa menggunakan Asmaul Husna. Mana Asmaul Husnanya? Ya Allah. Baik, untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat meyakini dengan benar bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Nah, setelah berdiskusi, nanti setelah kita berdiskusi, kalian dapat menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik. Baik, sebelum pada masuk ke materi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada? Tidak ada. Baik, kita masuk materi dulu ya. Silakan disimak PowerPoint ikut. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. Say no to pacaran. What is meaning say no to pacaran? Say. Katakan. Tidak untuk atau pada pacaran. Say untuk pacaran, katakan tidak untuk pacaran. Selain dilarang oleh agama, pacaran juga tidak baik bagi kesehatan karena sering sakit hati. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Bohong ya. Mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Sakit gigi. Bagaimana? Pilih sakit hati atau sakit gigi? Sakit hati. Sakit gigi ya. Kalau bisa. Kalau sakit gigi loh, apalagi kalau sudah sakit gigi itu seluruh badan akan merasa sakit semua ya. Sakit kepala. Ya, belajarnya nggak bisa konsentrasi, apa-apa nggak bisa, makan apa lagi. Iya, bisa di gigi. Tapi kalau sakit di hati, belajar. Ini ketahuan tampang-tampang yang sering sakit hati semua ya. Supaya tidak sakit hati, maka jangan pacaran. Pacarannya kapan? Nanti aja setelah nikah pacaran ya. Terserah kalian kalau sudah nikah mau apa, mau smackdown, mau apa gitu. Tapi kalau sebelum menikah itu haram. Kenapa? Kenapa haram pacaran? Bukan mahram. Bukan mahram. Gak mungkin berdua, pasti ada 3 tuh. Kenapa haram pacaran? Karena berdekatan dengan orang yang belum mahram. Ya. Belum sah. Iya, belum. Malam minggu disebut malam seribu setan. Kenapa?
Banyak orang pacaran. Karena orang banyak pacaran malam Minggu. Malam Minggu. Adalah orang pacaran malam Jumat. Ada Ada saya katanya. Siapa tadi? Pacarannya dekat kuburan. Malam Jumat itu malam penuh keberkahan ya. Malam kasih. Boleh itu. Malam kasih. Malam penuh kemuliaan. Tapi kebanyakan orang beranggapan malam Jumat itu malam misteri ya. Apalagi pas malam Jumat Kliwon. Makanya film-film hantu itu pasti malam Jumat. Malam Jumat Kliwon. Padahal tidak ya, padahal malam Jumat itu kita dianjurkan perbanyak amal soleh. Supaya baca Al-Quran, baca sholawat, sholat sunnah, sholat tasbih, sholat tahajud ya. Sunnah Nabi. Ya. Tapi malam Minggu, nah itu malam Minggu malahan orang yang rame keluar, banyak keluar rumah orang kalau malam Minggu. Kenapa? Karena setan ya banyak keliaran. Kalau malam Jumat kan orang nggak ada keluar, siapa yang digoda setan? Nggak ada orangnya. Tapi kalau malam Minggu, nah itu banyak, ya banyak setan keluar menggoda orang supaya melakukan maksiat, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Simak ayat tentang Ingat Allah. pergaulan bebas. Ini doa sebelum belajar sudah ya. Ini dalil tentang larangan berbuat zina. Ya, baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yopi, baca. Tidak lancar. Enggak apa-apa. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina. Apa tuh? Iya, Pak. Wala taqrabuz zina Innahu kana fahisyatan wasa asabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sabila. Oke, baik. Tadi adalah dalil tentang dalil akli lah. Dalil akli tentang larangan berbuat zina. Ada yang bisa mengartikannya? Janganlah engkau berbuat zina. Janganlah engkau mendekati zina. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan mengajak kepada jalan kesesatan. Oke. Nah, ini apa hubungannya dengan dalilnya? Kalau berbuat zina Ya, ini adalah maksudnya orang berzina itu kemudian perempuannya masuk angin, perutnya kembung,
terus digugur. Akhirnya digugurkan, baik itu mengalami aborsi atau minum jamu atau minum biji kedondong. Pokoknya aborsi lah, ya. Seperti itu terjadi kejadiannya. Sia-sia kan seminggu. Jadi masuk dunia loh. Nah, ininya artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Apa hubungannya dengan pacaran dari mana? Darinya? Zina. Pacaran itu adalah ini. Jalan mendekati zina. Ya. Menuju ke zina. Pacaran itu mendekati zina. Tapi kalau pacarannya cuma pacaran ya biasa-biasa saja, cuma saling ngasih support, semangat ayah hari ini. Tetap aja ya, yang namanya pacaran itu tidak dibolehkan di dalam ajaran Islam. Apapun alasannya, alasan macam tetap tidak boleh. Pacarannya boleh saja, tapi setelah halal sudah mau ngapain aja terserah ya. Kalau sudah menikah itu dunia terasa milik berdua. Yang lain mengungsi ke Ukraina sana. Zina adalah perbuatan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Ada zina mata, ada zina pikiran, zina mulut, ya, membicarakan aib orang dan sebagainya juga termasuk perbuatan. Hadisnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki itu bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Zina mata yaitu melihat yang tidak berhak dilihat oleh dari pandangan pertama dalam rangka bernikmat-nikmat dengan syahwat. Demikian juga zina lisan adalah berlezat-lezat dalam perkataan yang tidak halal. Ngomong cabul, nah Ijul. ngomong cabul itu juga termasuk Zina. zina. Hati, zina hati, zina berangan-angan, kebanyakan menghayal. Nah ini menghayal kawin dua siapa? Atas Sawilona misalnya Geraldine. Menghayal kawin dengan Arianto. Anastasia. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan tentang perbuatan zina? Ada tanyakan? Ada lagu ya? Mengapa berzina itu dilarang? Pak? Pernah Pak? Karena itu banyak besar-besar nanti akan melahirkan anak yang kehilangan beberapa haknya. Anak hasil zina itu dia tidak bisa mendapat warisan. Misalnya perempuan lahir anak nanti perempuan, bapaknya tidak boleh menikahkan. Anak haram. Apa siapa? Bukan anak haram ya, bahasa bukan anak haram, tapi orang tuanya yang haram. Kalau dia mau nikah gimana? Kalau dia mau nikah langsung aja penghulu yang nikahkan. Nah, jadi ya kalau dapat di kampung itu misalnya ada anak angin. Jangan lupa semua ada bapaknya. Ya, anak angin itu artinya entah itu bapaknya nggak ada, tiba-tiba mamanya hamil, ajaib ya tiba-tiba hamil. Kalau misalnya bapaknya tetap yang menikahkan dia tuh apa haram? Kalau itu masing-masing ada pendapat ulama ya. Kalau bayi di kandungannya itu belum genap
4 bulan masih ada salahnya. Pokoknya selama bayi itu belum ditiupkan ruh, sebelum ditiupkan ruh kepada bayi tersebut, bapak sama ibunya sudah menikah. Nah, nanti ada juga orang mengatakan bayi itu tetap anaknya. Kalau meskipun di misalnya luar Kak, dia nikah. tuh hamil tapi udah agak besar tapi baru nikah gitu nah. Jadi Nah, kalau sudah mau melahirkan, pada ini nikah bisa kelahiran. ya iya terus jadi sudah besar tapi baru nikah gitu. Nah, itu tetap Jadi nikah nanti kan. dia secara biologis, secara biologis mungkin itu ayahnya, tapi secara hukum Islam itu bukan ayahnya. Anaknya itu tidak bisa menggunakan bin bapaknya. Terus kalau itu Bin mamanya nanti. Bin angin, jangan ya bin angin. Bin mamanya, berarti binti mama. Kayak kasihan ya. Makanya itu. Dina itu nanti keturunannya nggak jelas. Kasihan. Nah. Kalian ngapain Dina-Dina? Mendingan nikah aja ya, enggak mahal juga kok. Kalau belum siap ya nanti aja, jangan mikir enaknya aja. Mikir enaknya aja, mikir pas punya anak nggak bisa menghidupi anaknya, nggak bisa merawat segala macam, nggak bisa membiayai istrinya, mikir malam pertama terus. Ya minimal lulus SMA dulu lah, bisa nanti berkuliah dulu dapat penghasilan kita, baru mikirkan menikah. Nanti dulu kalian ini baru kelas 11, perjalanan masih panjang, jangan mikirkan ya aneh-aneh dulu. Kalian identifikasi permasalahan ini, kalian cari mengapa bisa terjadi seperti ini, seperti yang gambar-gambar ini ya. Sudah ketemu kenapa bisa terjadi seperti ini? Kemudian kalian cari cara atau solusi supaya bisa tidak terjadi seperti ini. Paham? Silakan dikerjakan dengan waktu yang ada. Setelah selesai kalian presentasikan dan tanya jawab. Silakan dikerjakan. Bisa nanti yang jelas kertasnya kalian cek di sini. Ah, kita cek ya Bapak. Saya mencintai. Mendingan dia sih mencintai. Nanti cek. Luas. Pula. Orang sudah mau. Karena kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi pergaulan bebas itu contohnya penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, tawuran, balap liar, dan kenakalan remaja lainnya. Kemudian penyebab dari pergaulan bebas itu adalah kurangnya perhatian orang tua, pengaruh media sosial, faktor lingkungan, dan adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian solusi untuk mengatasi pergaulan bebas adalah berpendidikan kokoh, memiliki pendirian yang kokoh, membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Yang kedua, meningkatkan kegiatan positif. Yang ketiga, mengingat orang tua. Keempat, mendekatkan diri dengan agama. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa sih anak-anak tuh sampai bisa
bisa berpikir untuk melakukan hal itu? Karena adanya ingin melakukan itu karena anak itu memiliki rasa keinginan tahu yang tinggi, sehingga anak itu mencoba untuk melakukan hal yang diinginkan. Ada yang lain? Baik. Pernah. Baik. Yang lain ada yang tanya lagi? Yang lain ada yang bertanya? Baik, tadi pertanyaannya adalah dari Siti Rediah ya. Bisa diulang pertanyaannya tadi apa? Kenapa sih ingin melakukan hal itu? Hal itu apa maksudnya? Melakukan seperti bicara Ya, pergaulan bebas ya. Nah, boleh dijawab? Karena orang tersebut memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sehingga orang itu mencoba melakukannya. Bagaimana jawabannya, bisa diterima? Oke. Ada yang pertanyaan lain? Nggak ada. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebas yang pertama yaitu ngegay atau lesbi. Yang kedua menggunakan narkoba. Yang ketiga seks bebas, mencuri, meminum alkohol, dan berjudi. Sampai bisa terjadinya pergaulan bebas seperti itu tadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang kedua, membuktikan diri cukup menarik. Dan yang ketiga, penasaran. Yang keempat, adanya pengaruh teman. Yang kelima, ngikut tren. Yang keenam, sebagai teman kencan. Yang ketujuh, kurang pengetahuan agama. Solusinya agar terhindar dari pergaulan bebas itu tadi yaitu menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif, dan yang kedua bijak dalam memilih teman, serta yang ketiga berpendirian kokoh. Itulah beberapa diskusi yang kami temukan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya tentang apa yang telah kami diskusikan? Oke, baik, silakan bertanya pada kelompok 2. Bagaimana cara memilih teman yang baik agar terhindar dari pergaulan bebas? Yaitu salah satu contohnya melihat seperti teman-teman. Kita bisa memilih teman itu dari cara dia menggunakan waktunya. Misalnya dia lebih banyak menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang positif seperti membaca buku, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti dan bermanfaat, lebih mementingkan prestasinya gitu. Seperti itu. Kita bisa berteman dengan orang yang bijak seperti itu, maka kita akan tertular juga kebijakannya. Bagaimana puas dengan jawabannya? Sudah. Kalau tidak puas nanti nunggu pulang ya. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Sekian, terima kasih. Itulah diskusi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi terima kasih sudah melakukan diskusi kelompoknya. Terima kasih ya, semuanya bersemangat dan bisa mengidentifikasi masalah yang Bapak berikan. Kemudian kalian juga bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Selanjutnya adalah kita akan mengadakan evaluasi. Nanti kalian akan menjawab soal yang Bapak bagikan ya. Silakan dijawab, ikuti petunjuk yang ada di soalnya. Silakan kerjakan ya, gunakan waktu
Yang ada tersisa kurang lebih 10 menit untuk mengerjakannya. Kalau sudah selesai silakan kumpul ke depan. Oke, waktunya habis, silakan kumpul di depan. Perwakilan aja untuk mengumpul ke depan. Perwakilan saya. Baik, demikianlah tadi tahapan-tahapan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini adalah tentang supaya kita bisa terhindar dari pergaulan bebas dan berzina adalah salah satunya kita harus bisa memilih teman, ya. Pilih teman yang baik, jangan asal pilih teman yang tidak baik. Jangan sekali-kali ada rasa penasaran untuk mencoba sesuatu yang dilarang seperti narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Dan jangan pula kita terpengaruh dengan teman kita punya pacar lalu kita juga ingin punya pacar, jangan ya, tidak boleh. Karena itu semua dilarang di dalam agama kita. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari pergaulan bebas dan berzina, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita diberi kekuatan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pelajaran selanjutnya adalah tentang sejarah perjuangan Nabi. Silakan kalian pelajari, buka-buka di Google dulu bagaimana tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas semangat kita semua pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.